Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Venisa Maitevia Anastasia dari kelas 11 OTKP 1, nomor absen 24, ingin membacakan presentasi ataupun kisah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya dalam menghadapi kaum Bani, yang dibuat oleh Marsa Gaida Aulia dari 11 OTKP 2. Para nabi dan rasul sengaja Allah SWT timpakan ujian yang lebih berat dibandingkan yang lainnya karena mereka akan dijadikan teladan oleh umat manusia, sehingga wajar ketika mereka diberikan musibah oleh Allah. Umat biasa melihat kesabarannya, dari situlah mereka layak untuk dicontoh dan diikuti dengan hikmah yang Allah SWT berikan kepada manusia. Tidak ada satupun rasul dari rasul-rasul ulul azmi minar rasul yang mati dibunuh, dan itulah isyarat daripada perkataan Hasan al-Basri. Rahimahullah, tidak ada satupun dari rasul yang diutus oleh Allah SWT yang membawa syariat, karena Nabi SAW diutus itu meneruskan syariat yang lama, tetapi Rasul diutus untuk membawa syariat baru dan tidak mengikuti syariat lama, walaupun tujuannya sama, beriman kepada Allah SWT, karena masing-masing Rasul itu berbeda syariat dan berbeda cara ibadah. Tetapi upaya pembunuhan itu terjadi kepada Nuh alaihi wasallam, baik kepada ibadah Musa Isa, bahkan Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Upaya pembunuhan sudah ada, tetapi Allah tidak takdirkan mereka mati sampai mengatakan, "Aku hampir-hampir terkalahkan." Karena ketika itu kaumnya sudah mulai membidik Nuh alaihi wasallam untuk dibunuh, sudah jadi target. Makanya dia mengatakan, "Fantasi, tolong aku." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan banjir bandang yang sangat besar, yang kemudian meluluh ratakan seluruh kaumnya. Yang selamat hanya Nuh dan sedikit pengikutnya. Begitu juga Ibrahim, upaya pembunuhan sudah ada, bahkan nyata dilempar ke dalam api, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan Ibrahim tidak mati. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakan, "Ya Ibrahim, kepada api jadilah kau dingin dan selamatkan Ibrahim." Maka api menjadi dingin dan Ibrahim terselamatkan dan tidak jadi mati. Nabi Musa wassalam sama-sama dikejar-kejar oleh pasukan besar Fir'aun. Seluruh pasukannya dibawa langsung dipimpin oleh Fir'aun untuk mengejar Musa alaihi salam dan orang-orang lemah dari Bani Israel yang mengikutinya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan beberapa apa yang dikehendaki Fir'aun berbeda dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya dia membunuh Musa, tapi Allah justru mengazab diri. Upaya pembunuhan sudah ada di sini. Nabi Isa alaihi salatu wassalam sama dikepung oleh pasukan kerajaan, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan Isa. Kemudian diserupakan salah satu dari hawariyunya yang berupa dengan wajah Isa bin Maryam. Kemudian Isa ditidurkan dan diangkat ke langit. Dialah yang ditangkap, diseret, kemudian digantung, disalib dan dibunuh. Kemudian Yahudi mengklaim bahwa mereka kenal Masih sudah membunuh Isa. Tapi Allah katakan mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya. Bahkan yang dibunuh dan disalib itu yang diserupakan dengannya. Kata Allah, Nabi juga sama.
Ada upaya pembunuhan, bahkan berkali-kali ketika hijrah, dikepung rumahnya, tapi Nabi ketika perang Khaybar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diracun oleh seorang wanita Yahudi. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama reaksinya racun itu baru kemudian sudah lama tidak langsung meninggal. Kemudian banyak upaya-upaya pembunuhan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadikan Rasul dibunuh, tetapi Rasul meninggal karena sakit. Dari sini yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tidak ada satupun ulul azmi minar Rasul mati dibunuh. Tetapi pembunuhan ini terjadi kepada para nabi, dan umumnya adalah nabi-nabi yang diutus kepada Bani Israel. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah setiap kali datang kepada mereka, Bani Israel, seorang rasul, terkadang diutus itu bukan satu daerah, satu rasul, terkadang ada yang 2 rasul, satu daerah, ada yang 3 rasul, satu daerah. Kemudian, rasul-rasul ini mengajak mereka kepada tauhid. Rupanya, ajakan mereka tidak sesuai dengan hawa nafsunya, di mana bahwa tidak sesuai dengan hawa nafsu. Kalian apa yang terjadi? Sombong, artinya menolak kebenaran, menolak ajakan dakwah, dan merendahkan para rasul. Maka, sebagian kalian mendustakan rasul, sebagian lagi membuangnya, dan sebagian mendustakan, seperti dalam surah Yasin, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, berikan permisalan kepada tokoh-tokoh Quraisy tentang sebuah negeri ketika para rasul diutus kepada negeri itu. Ketika kami utus 2 rasul kepada mereka, 2 nabi kepada mereka, kami utus sekaligus mereka mendustakan keduanya. Kemudian ketika 2 nabi didustakan Allah, tambah lagi 1 nabi jadi 3 nabi. Kemudian faqalu, mereka mengatakan, para utusan ini mengatakan, kami ini utusan Allah untuk kalian. Kami ini adalah utusan Allah untuk menyampaikan wahyu Allah kepada kalian. Tetapi mereka mengatakan, siapa kalian ini? Kalian ini sama dengan kami. Kami ini manusia biasa sama dengan kalian. Rahman, bahkan tidak ada satupun ayat yang turun kepada kalian. Kalian ini hanya melakukan kedustaan saja. Saya katakan, apa favoritkom? Ada sebagian orang mendustakan mereka. Mendustakan para nabi dan rasul dalam dakwah mereka ini akan berlangsung kepada turunannya siapa? Keturunan para nabi dan rasul, para ulama, karena para ulama. Anbiya, ulama itu pewaris para nabi, maka ketika para ulama berusaha untuk menyampaikan warisan para nabi dan rasul, maka kenyataan yang mereka hadapi akan persis seperti yang dihadapi para rasul. Mereka pun sama akan didustakan, bahkan lebih parah munculnya di zaman sekarang. Islam di barat yang mereka mengatakan tafsir para ulama dulu sekelas para sahabat para tabiin. Tabiin itulah yang di zamannya saja memang relevan sudah dengan zamannya. Tapi kalau di zaman sekarang nampaknya kurang relevan, kurang layak. Harusnya kita tafsiri Quran. Sunnah itu sesuai dengan zaman kita, mereka juga manusia, kita juga manusia. Allah berikan akal kepada mereka, Allah juga berikan akal kepada kita, dan Allah katakan, apa tatafaktarun? Kenapa kalian tidak berpikir? Lihat dalilnya Quran loh. Ya Quran yang menyuruh kita berpikir, katanya, ya beda, mereka para ulama, warasatul anbiya, menguasai bahasa Arab dengan fase menguasai kaidah-kaidah syariah, sementara Anda kadang-kadang
memahami Islam dari terjemahan Al-Quran tidak sama pandangan para ulama itu tajam ke depan. Jadi, surah Yasin ini sebenarnya menjelaskan tentang sebuah negeri diutus kepada mereka 3 rasul, dan ini menunjukkan keras kepalanya negeri itu. Kalau tidak keras kepala, satu saja cukuplah sampai 3 bulan menunjukkan negeri itu memang keras hati dan kepala. Mereka menolak dakwah Nabi sehingga kemudian ketika memulai mereka berani kepada 3 Nabi ini dan bukan hanya sekedar mendustakan dan hampir-hampir membunuh mereka, rupanya Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan ada juga yang membela para nabi itu. Kemudian dijelaskan wajah satu anak muda dalam riwayat, dia seorang penjahit. Dia beriman kepada dakwah 3 utusan ini, berusaha untuk mencegah kaumnya jangan sampai menyakiti 3 nabi, kemudian mengatakan, "Ya, kamu nabi-nabi itu, karena mereka berdakwah itu tidak meminta upah sekedip pun kecuali Allah yang akan memberi, dan mereka orang-orang yang diberikan petunjuk." Sampai kemudian terus menasihati ketika menasihati para kaum yang marah dan akhirnya dipukuli anak muda itu, bahkan yang mengatakan dimasukkan ke lubang kemudian dilempari batu sampai mati. Sampai mati, anak muda itu membela Rasul ketika kemudian ruhnya melayang, ruhnya terpisah dari jasadnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, kemudian ketika ruh anak muda yang membela Rasul itu sudah di surga, apa katanya masih sempat dia menyayangkan kaumnya dan mengatakan, "Duhai, seandainya kaumku mengetahuinya tentang dosa-dosaku yang Allah ampuni dan Allah jadikan aku hamba yang mulia karena dimasukkan ke dalam surga ini mati." Kemudian ruhnya dicabut dan dimasukkan ke dalam surga. Allah tidak membalas dengan mengirim pasukan banyak malaikat, tidak, Allah cukup mengutus Jibril. Jibril turun kemudian berdiri di gerbang desa, kemudian, "Apa ingkana ila syahidan wahidah." Tiba-tiba Jibril berteriak 1 kali teriakan, faedah seluruh manusia mati di rumah-rumah mereka. Jadi, ada rasul-rasul itu yang didustakan dan hampir semua para nabi dan rasul didustakan. Nabi saja dikatakan gila, dikatakan syair, dikatakan syair, macam-macam didustakan kaum. Tapi ada juga kontak turun, ada sebagian nabi itu yang dibunuh oleh kaum, bahkan nabi yang dibunuh ini bukan 1-2 nabi, ribuan para nabi dibunuh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi ini sebanyak 120.000 nabi yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala ke permukaan bumi, dan ribuan nabi itu kebanyakan diutus kepada Bani Israel. Bahkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala pernah berkata, pernah kemudian dikisahkan dalam satu waktu 80 nabi dibantai, bahkan ada juga asar yang saya baca, wallahu alam, riwayatnya pada masa Nabi Ilyas alaihi salam 10.000 nabi dibantai. Dan yang ingin saya ceritakan yang menarik, kita ceritakan tentang pembunuhan para nabi dan kaumnya. Ini adalah dari anak seorang nabi dan bapak dua-duanya dibantai. Siapakah nabi itu? Yang pertama Zakaria dan putranya Yahya. Dua-duanya dibantai. Bagaimana kisahnya? Dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita cerita tentang Nabi Zakaria ataupun Nabi Yahya, berarti kita terbayang dengan Baitul Maqdis, karena kedua nabi ini adalah orang yang memakmurkan Baitul Maqdis, hidup di zaman Nabi Isa alaihi sallallahu wasallam, karena kelahiran
Yahya itu hanya beda 3 bulan dengan Nabi Isa. Yahya dulu baru Isa. Artinya bahwa ketika itu hidup 3 Nabi Zakaria, Yahya, tetapi berbeda-beda agrah. Kalau Yahya itu dituliskan di Urdun, mungkin sekarang disebut dengan Yordania. Kemudian Nabi Yahya ini adalah kezoliman penguasa. Kezoliman penguasa ini orangnya baik. Perhatikan sifat orang Allah berikan kepadanya. Allah menyebutnya dalam Al-Quran dalam surah Maryam ayat 12-14. Dengan kuat kami berikan kepada Yahya itu kebijakan dalam menyampaikan hukum sejak kecil. Artinya yaitu sudah diangkat menjadi nabi sejak kecil. Jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat setelah 40 tahun, ini sudah sejak kecil sudah diangkat jadi nabi di usia anak-anak. Yahya mengatakan apa sesungguhnya saya tidak khalik. Sesungguhnya saya tidak diciptakan untuk main-main. Kalau kalian main-main, silahkan. Tapi saya diciptakan bukan untuk main-main. Justru anak kecil sebaliknya, saya diciptakan untuk main-main. Tapi ini tidak. Dia mengatakan, saya diciptakan untuk beribadah. Makanya Yahya itu sedari kecil, dia betul-betul mengikuti gaya bapaknya Zakaria, walaupun Yahya ini sebenarnya kelahiran yang aneh. Kenapa? Karena bapaknya di usia 100 tahun, ibunya 90 tahun. Dinyatakan mandul, tapi karena nilai sebuah doa Allah kabulkan. Dan juga berlomba-lomba dalam kebaikan Zakaria. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan punya anak. Namanya Yahya. Kemudian Allah mengatakan, wahana, kami berikan Hanan itu biasanya dipakai dalam kalimat kasih sayang ibu kepada anak. Hananul walid, walini kasih sayang ibu kepada anak. Saya kira seorang ibu, saya yakin sangat sayang dengan anak. Tetapi Nabi Yahya alaihi salatu wasalam, Allah berikan sifat keibu-ibuan, seolah-olah dia sayang dengan bapaknya Zakaria. Karena Zakaria sudah tua, makanya dia berikan sifat itu. Makanya dia akhir ayat Allah mengatakan, orang tuanya bersih hatinya, wakana takia, orang takwa, orang berbuat baik kepada orang tua. Lihat ini, orang baik kenapa bisa dibunuh, dan dia bukan orang sombong dan bukan ahli maksiat. Dari sini yang sangat sadis. Dia pun sedih dan terus menangis atas kematian ceritanya. Begini di Damaskus itu ada seorang, tapi walaupun demikian, kalaupun adapun raja ini terkadang juga meminta fatwa kepada Allah, takdirkan dia suka dengan salah satu wanita, sayangnya wanita ini masih mahramnya. Sehingga dalam syariat Yahya, haram tidak boleh menikah dengan orang yang ada hubungan mahram. Sama di syariat kita juga, tetapi karena orang tua gadis ini. Karena dalam riwayat ini dan dalam riwayat yang lain, ceritanya raja ini punya istri. Istrinya sudah tua, kemudian dia punya anak, tapi bukan dari sang raja, dari bapak yang lain. Anak ini cantik. Istrinya karena sudah tua, akhirnya sama istrinya itu disuruh nikah dengan anaknya. Tapi bukan anak sang raja, dari anak laki-laki yang mengatakan bahwa yang dinikahin itu putri bibinya. Dan dalam syariat, mereka tidak boleh. Kemudian akhirnya, karena ibundanya ini sangat rakus kekuasaan, sangat rakus dengan kekayaan, sangat ingin menguasai kerajaan, akhirnya dia dorong terus putrinya supaya nikah dengan raja, menyuruhnya berdandan cantik hingga merayu. Akhirnya sang raja pun tertarik dengan wanita itu dan tergila-gila.
Antum saja kalau diraih perempuan, jangankan yang cantik, yang jelek saja muslimin yang dimuliakanlah rupanya. Orang-orang pun berbicara tentang itu. Akhirnya mulai melebar tuh, karena mulai melebar, apalagi sudah terdengar ke telinga Yahya, dan Yahya memfatwakan haram, tidak boleh dan didengar oleh manusia banyak. Kemudian mereka pun meminta fatwa kepada Yahya. Kenapa tidak ke Zakaria? Karena Yahya itu dikenal kelembutan. Tapi namanya hukum tidak kenal keras ataupun lembut. Kalau haram ya tetap haram. Mau ngomong haram ataupun haram sama saja. Itu kan hanya kata teriak dengan kata lembut saja. Tetap saja haram. Kemudian akhirnya karena sudah diharamkan oleh seorang nabi, wanita ini kemudian tidak mau dinikahi, tetapi sang raja sudah tergila-gila. Masalahnya, dia tetap ingin mau menikahi wanita itu. Disinilah dimainkan oleh siasat wanita busuk. Wanita ini berkata, "Baik, kalau engkau menginginkan diriku menikah dengan diriku, maka maharnya adalah kepala Yahya bin Zakaria." Syaratnya, karena raja sudah tergila-gila, maka dia pun mengutus pasukan untuk mendatangkan kepala Yahya bin Zakaria. Datanglah pasukan besar. Dalam riwayat bahwa Yahya itu dibunuh sedang berada di Baitul Maqdis dan sedang sholat dalam mihrab. Pasukan ini datang kemudian ditangkap, betul-betul dimutilasi, dipotong kepalanya, kemudian kepalanya di bawah dan diletakkan di piring emas, kemudian dibawa ke istana, sementara jasad dia ini dikirimkan kepada ayahnya Zakaria yang sudah tua. Rentah Anda bisa bayangkan, tiba-tiba Anda sudah tua dikirimkan jasad anaknya tanpa kepala. Kemudian kepalanya ini dibawa ke istana. Sampai di istana, di situ ada sang raja dan ada wanita Fajiro serta ibundanya yang harus kekuasaan. Prajurit pun datang dan meletakkan kepala Yahya di atas bejana emas, kemudian disuguhkan kepada sang raja. Wanita ini tertawa senang, keinginannya menjadi sebuah kenyataan. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innallaha azizah." Jangan kira Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memberikan janji-janji kepada para utusannya. Sesungguhnya Allah kalau sudah menimpakan azab, maka Allah akan timpakan dengan sangat keras. Dan Allah juga berfirman, "Wala tahsabanallah." Jangan kalian sangka Allah lalai dari perbuatan zalim kalian. Allah tidak pernah mana siapa yang memusuhi wali-waliku, maka dia sudah ngajak perang bersamaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika wanita perang bersamaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika wanita ini tertawa terbahak-bahak karena bahagianya, tiba-tiba Allah kirimkan gempa dalam istana. Bergegar istana itu, rupanya tanah yang diinjak wanita itu terbelah. Akhirnya wanita itu terperosok sedikit demi sedikit masuk jasadnya, sehingga ketika sudah sampai kepala, tiba-tiba bumi itu merapat dan menjepit kepalanya. Maka orang-orang pun berteriak, "Apa yang kalian lakukan? Yang kalian bunuh ini seorang yang saleh, seorang nabi." Kenapa kalian bunuh? Sebagaimana kalian sudah mengenal orang ini, penggal kepala wanita itu, maka lekaslah para prajurit mengambil pedangnya dan menebas kepalanya. Kemudian membawa al-jaza min jinsil aman, sebagaimana dia sudah menebas kepalanya, maka sekarang dia ditebas kepalanya selang beberapa waktu.
Dari peristiwa ini, banyak orang yang membicarakan tentang kematian Yahya. Datanglah pasukan besar, pasukan yang dipimpin raja yang paling zalim di dunia. Di dunia ini hanya ada 4 raja yang pernah menguasai sebagian besar dunia. 2 mukmin, 2 kafir, Sulaiman dan Zulkarnain. Mukmin beberapa waktu setelah pembunuhan Nabi Yahya kemudian menghancurkan negeri Damaskus dan membunuh 5.000 manusia dibantai, dan itu Allah Subhanahu wa taala isyaratkan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah berfirman, kami telah putuskan kepada Bani Israel, dan itu tercatat dalam kitab Taurat, sungguh mereka akan merusak 2 kali di permukaan bumi. Kemudian mereka akan sombong dengan sombong yang sangat besar. Maka apabila telah datang janji salah satu dari keduanya, bahasannya, alaihim, kami akan bangkitkan kepada kalian, wahai Bani Israel, ibadah yang memiliki kekuatan yang sangat besar dan meluluh lantakan desa-desa kalian. Wakana, dan ini ketetapan yang pasti bagi Allah karena kalian sudah membunuh Yahya. Datang pasukan besar yang lebih zalim lagi, kemudian menghancurkan negara itu. Bahkan 75.000 dibantai oleh Boruto sebelum kedatangan kerajaan yang telah membunuh. Apakah mereka mencukupkan membunuh Yahya? Tidak. Iblis tidak terima kalau seorang nabi yang dibunuh cuma 1 jika sang ayahnya masih hidup. Zakaria, dia sudah tua, maka ketika para pembunuh ini berkumpul, setan datang menjelma manusia, kemudian membicarakan tentang tuduh-tuduhan kepada Zakaria dan mengatakan, kalian ingat Maryam kan dahulu punya anak namanya Isa, tidak ada bapaknya dan tidak ada yang masuk ke mihrab Maryam kecuali Zakaria. Jangan-jangan Zakaria yang menghamili Maria. Mulailah bangkit orang-orang itu, baru saja membunuh anaknya itu, akhirnya mendengar bahwa Zakaria akan dibunuh. Nabi Zakaria pun sembunyi ke dalam hutan. Kemudian dalam hutan tersebut ada 1 pohon yang menolong Zakaria, disuruh sembunyi dalam pohon itu. Tiba-tiba pohon itu mukjizat Zakaria, masuklah Zakaria di situ. Namun sayangnya iblis datang ketika Zakaria masuk bajunya, kemudian ditarik sedikit sehingga ketika pohon, namun sayangnya itu ada bajunya sedikit saja. Ketika pasukan itu mengejar Zakaria sampai ke hutan, maka iblis datang dan mengatakan, aku tahu di mana Zakaria bersembunyi. Dan untuk memastikan kebenaran ucapan iblis ini, dia memperlihatkan baju yang keluar dari pohon itu. Dari istilah, maka para prajurit membawa gergaji dari situlah. Kemudian mereka memotong pohon itu persis di lambungnya, seolah-olah digergaji jadi 2 namanya. Manusia yang kesakitanlah walaupun dia seorang nabi, karena dia bukan malaikat Zakaria. Sempat dia kemudian berteriak kesakitan, tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Zakaria, kalau engkau terus berteriak karena kesakitanmu, tentu bumi akan ditimpakannya kepada mereka untuk menelannya. Setelah itu Zakaria tahu kalau dia sampai terus meneriakan rasa sakitnya, kaumnya akan ditelan bumi dan akan ditelan oleh bumi yang sangat besar ini. Maka dia tutup lisannya dengan bajunya supaya jangan berteriak. Kenapa? Rahmatan liu mati, karena masih punya kasih sayang dengan umatnya. Masih kasih sayang. Dia berharap walaupun kematian putranya seperti itu, kematian diri seperti itu, berharap kaumnya ini sadar, bertaubat kepada Allah, diutus kepada mereka seorang rasul yang menyadarkan mereka, dan ini
mulianya Zakaria yang patut dicontoh siapapun karena khobar kematian keduanya sampai kepada Nabi Isa. Isa sedih, rupanya sampai kematian Zakaria selesai tidak. Mereka pun membidik Isa. Akhirnya mereka mengirim pasukan. Jadi ini bukan semata-mata mahar wanita itu. Di balik itu ada kekuasaan politik, sudah bukan cerita mahar lagi. Ini cerita politik. Di dalam menang dari dulu mereka benci para nabi dan rasul, maka mereka mulai membidik Nabi Isa bin Maryam. Mereka kirim pasukan, tapi Allah takdirkan Isa tidak sebagaimana Yahya dan Zakaria, insya Allah, karena dia adalah pembawa syariat, baru bukan. Seorang nabi Allah harus menjaga syariatnya, jangan sampai terputus dan tidak sampai kepada umatnya. Maka Isa tetap tidak dibunuh, dan Allah angkat yang dibunuh orang yang diserupakan barulah. Setelah kejadian itu semua karena begini rusaknya Bani Israel itu. Setelah wafatnya Zakaria yang sebelumnya putranya Yahya itu menjadi rusak Bani Israel, maka kerusakan itulah didatangkan Buftun Nasab Butuh Nasar. Inilah yang kemudian menghancurkan sampai kota Palestina. Ia dihancurkan semua sampai 75.000 dibantai anak-anak, wanita, orang tua, semuanya dibantai. Tidak dibiarkan hidup, dan orang-orang Yahudi yang berhasil lari tidak banyak. Yang berhasil ditangkap jadi budaknya, dan itu Allah hinakan, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang kufur dengan ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa ada sebab yang benar, dan membunuh orang-orang yang memerintahkan keadilan dari manusia, khobar gembirakan kepada mereka dengan azab yang penuh. Sekian pembacaan kisah dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.